Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Pentingnya Saat Teduh. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku yang saya kasihi, mengapa bersaat teduh sangat penting bagi orang percaya? Menyediakan waktu secara pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan adalah kehendak Tuhan, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah agar kita bisa bersekutu dengannya. Allah rindu dan menantikan kita untuk mau membuka hati dan hidup bersekutu dengan Dia secara pribadi dan lebih intim. Dalam Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Jadi, sejauh manakah kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan? Sebagai manusia yang berdosa, adalah mustahil untuk bisa bersekutu atau karib dengan Allah. Tetapi oleh karena karya Yesus Kristus di atas kayu salib, semua menjadi mungkin. Yesus telah menjadi jalan perdamaian bagi kita. Ada tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19 bagian A, "Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka." Saudaraku yang saya kasihi, waktu pribadi dengan Tuhan merupakan sumber kekuatan. Kita bisa belajar dan meneladani Tuhan Yesus, di mana Ia selalu menyediakan waktu untuk intim dengan Bapa. Tuhan seringkali menyendiri untuk bersekutu dengan Allah Bapa. Seperti tertulis, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Markus 1 ayat 35. Dalam Injil Lukas 5 ayat 16 juga menyatakan, ia mengundurkan diri
ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Selalu bersekutu dengan Bapa adalah kunci keberhasilan pelayanan Yesus. Jadi saudaraku yang saya kasihi, Tuhan Yesus saja secara rutin mempunyai waktu untuk bersaat teduh. Lantas siapakah kita ini sehingga kita malas untuk berdoa secara pribadi? Ketahuilah, ketika kita secara rutin atau konsisten bersaat teduh, kita akan semakin berakar di dalam firman dan bertumbuh di dalam iman. Semakin kita disiplin dalam bersaat teduh, semakin kita intim dengan Tuhan. Dan ketika kita intim dengan Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan, dan firman, maka kita akan menjadi kesayangan Tuhan. Tidak peduli bagaimana masa lalu atau keadaan kita sekarang, Tuhan sangat menyukai ketika kita banyak meluangkan waktu untuknya. Oleh karena itu, jika kita rindu menjadi anak kesayangannya, mulailah merubah kebiasaan kita. Buatlah waktu khusus untuk Tuhan setiap harinya. Carilah Dia dengan segenap hati, maka Dia akan mendekat kepada kita. Ketika kita menjadi kesayangan Tuhan, Tuhan akan memberikan porsi yang lebih kepada kita. Bahkan bagian yang tidak pernah kita bayangkan atau pikirkan akan Tuhan berikan kepada kita. Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Ajarilah kami Tuhan untuk semakin hari semakin dekat kepadamu. Kami mau membangun hubungan yang intim dengan Engkau, sehingga kami boleh menjadi anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia-Mu. Berkatilah kami dan keluarga kami di sepanjang hari ini. Pimpinlah langkah kami, agar kami selalu dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah segala pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melangkah di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa malam kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.